Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey, NIM 20300119026. Perkenalkan, nama saya Nur Awalia, NIM 20300119006. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dengan NIM 20300119033. Saya atas nama Nur Wahidah, NIM 20300119009. Saya akan menjelaskan mengenai definisi dari manajemen berbasis data atau MBS. MBS adalah data yang saling berhubungan yang dikelompokkan dalam sebuah tabel atau beberapa tabel dan aplikasi program yang mengatur cara mengakses data tersebut. Menurut ahli Connolly and Beck menyatakan bahwa database manajemen sistem atau sistem manajemen berbasis data adalah paket perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan, membuat dan memelihara database, serta menyediakan akses terkontrol terhadap database. Selanjutnya adalah konsep dasar dari sistem manajemen berbasis data. Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Sistem basis data atau data sistem merupakan sistem yang dipakai untuk menyimpan data pada komputer yang memiliki tujuan dalam pemeliharaan informasi supaya selalu siap digunakan. Baik, saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu abstraksi data. Abstraksi data adalah bagaimana melihat data dalam sebuah sistem basis data. Salah satu tujuan dari DBMS adalah untuk menyediakan fasilitas dalam memperlihatkan data kepada pemakai atau user. Untuk itu, sistem akan menyembunyikan detail tentang bagaimana data itu disimpan dan dipelihara. Oleh karena itu, seringkali data terlihat oleh pemakai berbeda dengan yang tersimpan secara fisik. Nah, abstraksi data itu terbagi menjadi 3 peringkat. Yang pertama, peringkat fisik. Peringkat ini terendah dari abstraksi yang mendeskripsikan bagaimana data sesungguhnya disimpan dalam media penyimpanan fisik seperti hard disk. Yang kedua yaitu peringkat logika. Peringkat yang lebih tinggi dari peringkat fisik adalah abstraksi yang mendeskripsikan data apa yang disimpan di basis data. Dan yang ketiga itu peringkat pengguna. Peringkat ini adalah peringkat tertinggi dari abstraksi. Meskipun peringkat logika sudah cukup sederhana, namun pada basis data yang berukuran sangat besar, kompleksitas mesti dijumpai karena banyaknya jenis data dan informasi yang tersimpan pada basis data. Nah, berikut ini tabel abstraksi sistem informasi. Teman-teman sekalian bisa melihat pada slide yang tertera pada layar Anda. Selanjutnya yaitu materi keempat, yakni model data. Model data adalah sekumpulan konsep-konsep untuk menerangkan data, hubungan-hubungan antara data, dan batasan-batasan data yang terintegrasi di dalam suatu organisasi. Dengan pembuatan model data, akan didapatkan bentuk data apa saja yang akan dibuat sesuai dengan kebutuhan. Nah, berikut ini jenis-jenis model data. Yang pertama yakni model data berbasis objek. Model data berbasis objek ini menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Yang kedua yaitu model data berbasis records. Model ini menjelaskan kepada user tentang hubungan logik antar data dalam basis data. Model logika berbasis record digunakan untuk menggambarkan data pada tingkat konseptual dan view. Model data ini bersamaan dengan model data logika berbasis objek yang biasanya digunakan untuk menyatakan struktur logika database secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu materi kelima tentang instance dan skema. Nah, basis data mempunyai informasi yang berubah setiap saat dengan menyisipkan atau insert atau menghapus informasi ke dalam basis data. Kumpulan dari informasi yang disimpan dalam basis data dalam suatu saat tertentu disebut dengan instance basis data.
sedangkan hasil desain dari basis data disebut dengan skema basis data. Bagian G, bahasa basis data. Menurut Prehanto pada tahun 2020, bahasa basis data merupakan perantara bagi pemakai dengan basis data dalam berinteraksi yang telah ditetapkan oleh pembuat DBMS. Kemudian, sistem basis data menyediakan bahasa untuk mendefinisikan basis data atau data definition language dan memanipulasi basis data atau data manipulation language untuk melakukan operasi-operasi tertentu pada basis data. Dalam praktiknya, kedua jenis bahasa basis data itu tidak benar-benar dapat dipisahkan secara tegas. Lalu, saat ini keduanya merupakan bagian dari bahasa basis data tunggal yang disebut struktur query language atau yang bisa disingkat SQL, yang merupakan bahasa basis data standar untuk basis data bertipe rasional. Adapun bahasa basis data terbagi atas dua. Yang pertama yakni data definition language atau yang biasa disingkat sebagai DDL. Kemudian kedua data manipulation language atau yang biasa disingkat DML. Bagian H, penggunaan basis data dan administrator. Ada 4 tipe yang berbeda dari penggunaan basis data. Yang pertama, naive user adalah pengguna yang paling tidak mahir. Mereka berinteraksi dengan basis data dengan menggunakan program-program aplikasi yang telah ditulis sebelumnya. Suatu contoh, seorang teller bank yang perlu mentransfer uang sejumlah 1 juta rupiah dari rekening A ke rekening B akan memanggil program aplikasi, misalkan transfer. Program aplikasi akan bertanya pada teller tentang jumlah uang yang perlu ditransfer serta ke rekening mana uang itu perlu ditransfer. Kemudian kedua, pemrograman aplikasi adalah profesional di bidang komputer yang menulis program aplikasi. Pemrograman aplikasi dapat memilih berbagai macam tool untuk mengembangkan antara muka pengguna. Kemudian ketiga, pengguna canggih berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program. Dalam hal ini, mereka mengakses basis data menggunakan bahasa query. Mereka mengirim query-query yang ditulis dengan SOL ke query processor yang fungsi utamanya adalah untuk memecah pernyataan-pernyataan DML menjadi instruksi-instruksi yang dipahami sistem basis data. Seorang analis yang mengirim query untuk mengeksplorasi data dalam basis data termasuk pada golongan ini. Online Analysis Processing atau yang bisa disingkat OLAP adalah tool yang menyederhanakan pekerjaan analis dengan mengizinkan mereka melihat ikhtisar data dengan berbagai cara. Sebagai contoh, pada basis data penjualan perusahaan, misalnya, analis dapat melihat total penjualan per wilayah atau total penjualan produk tertentu per wilayah dan selanjutnya. Selain OLAP, alat yang dapat digunakan untuk mendapatkan hasil yang serupa adalah ini. Kemudian keempat, yakni pengguna terspesialisasi adalah pengguna canggih atau mahir yang menulis aplikasi basis data khusus yang tidak termasuk pada pemrosesan data tradisional, misalnya sistem perencanaan berbasis komputer, sistem pakar, sistem pendukung keputusan, sistem informasi geografis, dan sebagainya, serta sistem-sistem yang memiliki tipe-tipe data kompleks. Selanjutnya, administrator basis data. Database administrator di organisasi besar dalam fungsinya mungkin terdiri atas seluruh anggota departemen personalia teknik yang berada di bawah tanggung jawab seorang administrator basis data. Di organisasi yang lebih kecil, tanggung jawab DBA terletak di tangan seorang yang berada dalam kelompok layanan komputer.
Adapun tugas-tugas seorang DBA meliputi wilayah berikut ini. Yang pertama, perencanaan basis data. Kedua, desain basis data. Ketiga, implementasi basis data. Keempat, operasi dan pemeliharaan basis data. Dan kelima, perubahan dan pertumbuhan basis data. Baik, saya akan melanjutkan materi terakhir yaitu tentang keunggulan menggunakan sistem basis data. Nah, adapun keunggulan DBMS adalah dapat mengurangi duplikasi data, menjaga konsistensi dan integritas data, meningkatkan keamanan data, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan data, meningkatkan produktivitas para pengguna data, memudahkan pengguna dalam mengenali informasi dari kumpulan data, meningkatkan pemeliharaan data melalui independensi data, meningkatkan pemakaian bersama dari data, meningkatkan layanan backup dan recovery data, mengurangi konflik antar pengguna data, mencapai independensi data, mengintegrasikan data dari beberapa file, mengambil data secara cepat, praktis, meningkatkan keamanan dan meningkatkan keamanan data. Itulah tadi materi dari kelompok kami, kelompok 5, mengenai manajemen berbasis data. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman. Thanks for watching.